Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di laboratorium aplikasi mekatronika yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, di belakang saya ini ada satu alat namanya Automatic Food and Beverage. Jadi, otomasi untuk pengolahan makanan dan minuman. Nah, tentunya alat yang ada di belakang di sini digunakan untuk praktek mahasiswa, untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, sehingga mereka nantinya akan siap menghadapi era otomasi, era revolusi industri 4.0 saat ini. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Programmable Logic Controller atau disingkat PLC. Nah, kenapa saya membahas atau diskusi tentang PLC? Karena PLC itu merupakan otak dari sistem otomasi kita. Jadi kontrol dari sistem otomasi kita. Jadi Automatic Food and Beverage ini masing-masing stationnya dikendalikan oleh PLC. Nah, ini adalah PLC yang digunakan untuk mengendalikan Automatic Food and Beverage. Ya. Nah, di depan saya di sini saya sengaja menyiapkan beberapa komponen. Tentunya di sini yang paling penting di sini ada beberapa tipe, beberapa jenis PLC yang sudah saya siapkan. Nah, nanti kita akan ngobrol santai tentang apa itu PLC sehingga teman-teman mempunyai pemahaman tentang PLC dan bagaimana nanti pentingnya PLC untuk pengendalian sistem otomasi yang ada di industri. Nah, sebelum dulu PLC ditemukan, jadi sebelum tahun 1970-an, kendali utama yang ada di industri itu menggunakan hardwire control. Nah, komponen utama yang paling penting dalam hardwire control itu adalah relay. Ya, jadi ini kita bagi. Yang ada di sini ini adalah komponen-komponen pengendali hardwire control. Ya, di mana di sini ada relay, ya, ada relay. Tentunya di sini masing-masing relay ini mempunyai satu kumparan, ya, yang dia akan menjadi magnet jika dialiri listrik. Jadi kumparan tadi itu berupa elektromagnet. Jadi magnet yang nantinya muncul jika ada listrik. Nah, dari magnet tadi kemudian dia akan merubah kontak yang ada di dalam relay. Ya. Jadi saat sebelum adanya PLC, semua kendali yang ada di industri itu menggunakan relay. Nah, bisa dibayangkan di dalam satu mesin itu nanti akan banyak sekali relay di sana. Karena mungkin logika dan sekuensial yang ada di mesin itu cukup rumit, maka di situ dibutuhkan pengendalian yang rumit, gitu ya. Maka relay yang digunakan itu akan menjadi banyak. Nah, tentunya dengan penggunaan relay di sini, itu ya, kendali yang ada di industri memang bisa dilakukan, tetapi problemnya adalah satu. Kendali dengan menggunakan relay, hardwire control di sini membutuhkan ruang kendali yang besar. Yang kedua, kendali dengan menggunakan relay di sini membutuhkan development yang lebih banyak, lebih lama, gitu ya. Terus kemudian karena hardwire artinya relay-relay ini logikanya disambung menggunakan kabel, maka kabelnya akan menjadi sangat banyak sehingga sangat rumit. Nah, di situ tentunya nanti kalau ada kerusakan, gitu ya, ada kabel yang putus di situ, tentunya perawatannya akan menjadi lebih lama
Nanti kalau mesinnya misalnya di situ stop karena ada permasalahan di controller, maka untuk memperbaiki mesin itu butuh waktu yang lama. Maka relay yang ada di sini itu diubah gitu ya. Diubah ya, bagaimana ya caranya kita membuat kontrol yang nantinya developmentnya lebih cepat, lebih ringkas atau lebih kecil, nanti space yang dibutuhkan, energinya tentunya juga lebih kecil gitu ya. Kalau di sini energi yang dibutuhkan mesti lebih besar sehingga lebih panas gitu ya. Nah, terus kalau ada perubahan sistem, perubahan logika juga bagaimana ya supaya tidak perlu melakukan rewiring ulang yang cukup rumit gitu ya. Jadi kalau mesin itu dikendalikan dengan menggunakan hardwire control, dengan menggunakan relay-relay ini ya. Nanti kalau tiba-tiba kita ingin merubah logikanya, logika bagaimana jalannya mesin, misalnya ingin dirubah di tengah jalan gitu ya, karena ada perubahan permintaan produk dan sebagainya, maka tentunya untuk development ulang mesin tadi itu akan jauh lebih lama dan lebih susah. Jadi kabel-kabel harus dilepas kemudian di wiring ulang. Ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya tadi. Ini adalah relay komponen utama. Nah, kemudian untuk beban-beban atau arus yang besar biasanya menggunakan kontaktor. Jadi kontaktor ini sebetulnya sama dengan relay tetapi digunakan untuk arus yang tinggi, arus yang besar gitu ya. Misalnya untuk mengendalikan motor listrik gitu ya, kita menggunakan kontaktor gitu ya. Nah, kemudian di samping relay di sini itu komponen lain yang digunakan itu salah satunya adalah timer. Ya, karena untuk mendelay sequence yang akan kita lakukan di dalam sistem, maka kita membutuhkan timer, ya. Maka di sini ada relay, ada timer gitu ya. Terus kemudian kalau butuh proses perhitungan, maka ini membutuhkan counter. Ya. Ini analog timer, ini analog counter. Nah, di sini kalau kita membutuhkan katakanlah banyak sequence yang butuh di delay, maka kita juga akan membutuhkan banyak timer. Kalau kita membutuhkan beberapa tempat yang perlu dihitung, kita membutuhkan banyak counter, gitu ya. Jadi nanti sudah relaynya banyak, timernya banyak, counternya banyak, nah tentunya di situ space yang dibutuhkan akan menjadi lebih luas, gitu ya. Nah, kemudian timer atau counter ini juga sudah ada, misalnya pengembangannya ini adalah digital timer dan counter. Jadi kalau di sini biasanya yang dibutuhkan adalah wiring gitu ya, settingnya biasanya menggunakan switch atau rotary tertentu. Kalau di sini maka di sini ada 7 segmen gitu ya, dimana kita bisa ada tombol-tombol di sini yang digunakan untuk setting parameter. Jadi kita bisa fungsikan ini sebagai timer, bisa fungsikan sebagai counter gitu ya. Nah, dengan menyeting parameter yang ada, gitu ya. Maka di samping wiring, maka di sini kita juga memerlukan kalau kita menggunakan digital timer counter di sini, kita butuh setting parameter. Ya. Nah, tadi ini adalah otaknya, kontrol. Nah, tentunya di sini butuh input, ya. Maka di sini ada tombol, ya. Terus kemudian ada sensor, gitu ya. Kemarin kita sudah diskusi tentang berbagai macam tombol dan sensor, ya. Tentunya Anda bisa melihat dari video saya sebelumnya. Nah, input tombol dan sensor ini nanti akan memberikan trigger ke dalam relay kita. Di samping memberikan trigger, relay di sini juga nantinya harus kita sambung dengan logika tertentu supaya trigger yang tadi masuk ke dalam kontrol kita itu nanti diputuskan untuk gerakan atau squares di dalam sistem kita bagaimana, gitu ya. Nah, outputnya nanti input masuk ke dalam kontrol kontrol, terus kemudian output bisa berupa lampu, gitu ya, bisa berupa motor, nanti ada sistem elektropneumatik, elektrohidrolik, gitu ya, motor listrik, gitu. Nah, motor juga ada motor DC, motor AC, 1 pas, 3 pas,
motor stepper, motor servo dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini tombol, baik tombol maupun tombol sensor maupun lampu di sini biasanya sekarang sudah mulai banyak digantikan dengan namanya human machine interface. Ini adalah satu HMI. Nah, kita bisa menggambarkan tombol, menggambarkan lampu di sini sehingga kita juga tidak membutuhkan space yang besar, gitu ya. Kalau kita butuh banyak tombol, terus banyak output lampu di situ sebagai indikator, nah nanti tentunya kita membutuhkan space yang besar juga. Nah, maka sekarang mulai banyak digantikan, gitu ya, mesin-mesin itu untuk input dan monitoringnya dia menggunakan namanya human machine interface, ya, touchscreen di sini ya. Nah, sekarang tadi kan kalau kita pengendaliannya itu menggunakan relay, kita punya permasalahan, ya. Space besar, developmentnya lama, kalau ada kerusakan perbaikannya lama, gitu ya, butuh energi yang besar. Nah, sejak ditemukannya komputer, gitu ya, transistor dan sebagainya, maka tahun 1970-an itu mulailah muncul pengganti kontrol dari relay di sini, hardwire control, yaitu dengan namanya programmable control, gitu ya, atau istilahnya juga programmable logic control, disingkat dengan PLC. Nah, dengan adanya PLC yang ada di sini, kita sudah tidak membutuhkan lagi relay kontaktor untuk kontrol, gitu ya. Timer juga tidak dibutuhkan, counter juga tidak dibutuhkan lagi, ya. Karena apa? Di dalam PLC yang ada di sini, nanti logika-logika yang semula menggunakan kabel itu di sini akan menggunakan program, ya, akan menggunakan program. Nah, timer juga di dalam PLC di sini juga sudah ada timernya, counter juga sudah ada counternya. Bahkan kalau di sini misalnya ukuran timer segini, kita butuh 100 timer. Kalau di sini PLC yang Omron misalnya di sini yang CP1P itu sudah ada sekitar 299 timer ataupun counter, gitu ya. Nah, dengan dimensi yang kecil di sini. Nah, bayangkan kalau di sini ada 250 timer di sini, tentunya butuh space yang lebih besar. Nah, sekarang kita membahas tentang programmable logic control. Nah, kalau ini sudah nantinya digantikan oleh PLC, ya, maka kita nantinya saat akan development suatu sistem, gitu ya, sistem otomasi, sistem mekatronika kita perlu memilih, gitu ya, PLC mana yang paling tepat untuk kontrol kita, ya. Karena apa? PLC ini jenisnya ada banyak, ya, pabrikannya juga ada banyak. Di sini saya munculkan 3 pabrikan yang ada di sini, ya. Yang paling banyak aplikasinya untuk di industri manufaktur itu adalah dari PLC Omron di sini, ya. Nah, PLC Omron di sini jenisnya juga banyak. Yang paling kecil itu namanya Zen, ya. Ini dikatakannya bukan PLC tapi adalah smart relay, ya. Karena di dalamnya di sini akan ada banyak relay, gitu ya. Terus kemudian Zen di sini nanti kita juga memiliki beberapa pilihan, berapa input, berapa output, gitu ya. Nah, salah satu hal yang cukup menguntungkan buat kita menggunakan smart relay di sini, kita tidak memerlukan software yang ada di luar, gitu ya, yang ada di komputer kita, di laptop kita untuk memprogram smart relay ini. Ini sudah disediakan tombol-tombol yang fungsinya untuk memprogram Zen.
untuk memprogram smart relay. Ya, ini kalau produk Omron, ini namanya Zen Smart Relay. Kalau yang produk yang dari Schneider di sini, ini juga sama Smart Relay. Ini namanya Zelio, ya, namanya Zelio. Nah, bahkan di sini untuk Zelio yang ada di sini, ini memiliki analog input juga, ya, di samping digital input memiliki analog input. Untuk memprogramnya menggunakan tombol-tombol yang ada di sini. Nah, tentunya karena programnya untuk menggunakan tombol-tombol di sini, Smart Relay ini digunakan untuk pengendalian yang sederhana. Misalnya, kalau gampangnya kita eskalator, gitu ya. Kita akan lebih mudah memprogram eskalator kita dengan menggunakan Smart Relay, ya. Nah, dengan menggunakan Smart Relay kita bisa membuat program dengan lebih mudah pakai tombol-tombol di sini, dan tentunya karena eskalator itu adalah untuk pengendaliannya sederhana, kita cukup menggunakan Smart Relay, ya. Nah, kemudian setelah Smart Relay, PLC yang setingkat di atasnya itu dinamakan Compact PLC, ya, Compact PLC, ya. Nah, Compact PLC yang ada di sini, kenapa disebut compact? Karena input outputnya sudah jadi satu dengan sistem controllernya di sini, ya. Jadi di sini CPU-nya, input output semua sudah jadi satu. Maka disebut dengan Compact PLC. Nah, Compact PLC ini, kalau ini adalah PLC CP1E E20 CDRA, ya. Jadi berarti di sini ini harus kita perhatikan. Berarti di sini ada 20 input output, ya. 20 input output itu kalau di PLC di sini ada 12 input, 8 output. Nah, kita harus memperhatikan kode dari PLC yang ada di sini. Misalnya ini CP1E E20DR, ya. DR di sini menandakan outputnya adalah relay. Terus DRA, A di belakang di sini berarti power supply-nya adalah AC. Ya. Nah, di sini kita akan memilih berapa jumlah input outputnya. Ini tergantung dengan kebutuhan kita, kebutuhan di dalam sistem kita. Jadi saat kapan kita memilih Smart Relay, saat kapan kita memilih Compact PLC. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau di sini controller kita memiliki jumlah input output maksimal 20, maka kita cukup menggunakan PLC dengan input output yang jumlahnya 20. Nah, nanti kalau misalnya kita membutuhkan yang lebih banyak input outputnya di dalam controller kita bisa menggunakan ini PLC-nya. Ini 40 input output. Ya, 40 input output. Nah, kemudian yang ada di sini ini 30 input output. Oh, ini 20 input output juga. Jadi ini sama dengan di sini, ya. Hanya saja ini PLC keluaran lama, ya, CPM1A, ya. Ini CPM2A, CPM2A. Jadi ada CPM1A, CPM2A, terus kemudian ini sudah tidak diproduksi lagi. Nah, sekarang digantikan dengan CP1E. Nanti ada CP1E, ada CP1L, ada CP1H. Nah, tentunya CP1E itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana, kemampuannya berada di bawah CP1L. Kemudian CP1L kemampuannya berada di bawah CP1H. CP1H memiliki kemampuan yang tertinggi, bukan untuk fungsi-fungsi tertentu. Di CP1H ada, mungkin di CP1L, di CP1E tidak ada.
Contohnya yang kita miliki CP1H itu dia bisa mengendalikan motor servo 4 aksis gitu ya. Tapi kalau CP1E, CP1L itu hanya 2 aksis. Nah, maka kalau kita membutuhkan satu sistem gerakan gitu ya, misalnya robot gitu ya yang memiliki 4 aksis, maka pilihan kita harus ke CP1H misalnya gitu ya. Nah, jadi ini tadi adalah smart relay. Kemudian di atasnya lagi ini adalah compact PLC. Nah, kemudian di atasnya lagi untuk jumlah input output yang banyak gitu ya. Maka kita menggunakan namanya modular PLC. Ini ada 2 tipe di sini. Ini produk dari Siemens, ini S7300. Ini juga produk dari Siemens. Di sini adalah ET200 gitu ya. ET200 SP gitu ya. Ini adalah modular PLC. Kenapa disebut modular PLC? Karena input outputnya ini terpisah dengan CPU-nya. Jadi kita bisa menambahkan input output di sini banyak. Misalnya kalau CP1H itu kita bisa menambahkan input output sampai 32 input output. Misalnya satu input output yang ada di S7300 di sini ya. Di S7300 ini satu input output itu dia ada 8 input, 8 output. Bayangkan kalau di situ bisa 32. Berarti 8 kali 32 input, 8 kali 32 output. Gitu ya. Itu adalah modular PLC. Kemudian untuk memprogram PLC ya, tadi kalau smart relay kita cukup menggunakan tombol-tombol yang ada di sini. Tetapi untuk compact PLC, modular PLC, kita membutuhkan software sehingga kita membutuhkan komputer. Kalau Omron ya, Omron PLC itu kita menggunakan programnya namanya CX Programmer. Kalau Siemens S7300 di sini kita menggunakan namanya Step 7. Nah, Siemens yang terbaru ya, misalnya ET200 SP di sini S7 1200 itu menggunakan namanya TIA Portal. Ya. Jadi kita membutuhkan software untuk memprogram di situ, kemudian kita download ke PLC kita. Nah, untuk mendownload itu juga membutuhkan semacam konektor dari yang ada di PLC kita, dari komputer kita menuju ke PLC. Misalnya ini tuh CPM 1A dan 2A. Ini ada konektor yang ditambahkan, nanti akan dimasukkan di sini atau menggunakan kabel RS232. Nah, kalau CP1E ini menggunakan kabel USB yang ada di sini. Ini lebih fleksibel, lebih mudah. Kalau S7300 ini menggunakan MPI, dia menggunakan RS232 dan juga menggunakan USB dari komputer USB, kemudian dipindah ke sana ke RS232. Tapi untuk ET200 SP yang ada di sini ini sudah menggunakan kabel Ethernet di sini, ya, sehingga jauh menjadi lebih fleksibel karena nanti dari satu komputer kita bisa membuat jaringan untuk memprogram PLC dari banyak PLC, tinggal masing-masing PLC ini diberi alamat tertentu, ya. Nah, itu adalah PLC yang merupakan kontrol utama dari mesin-mesin yang ada di industri. Jadi untuk mempelajari bidang mekatronika sangat penting kita menguasai tentang PLC ya, baik untuk pemilihannya gitu ya, bagaimana kita memilih PLC berdasarkan kebutuhan, terus kemudian bagaimana wiringnya, kemudian pengkabelannya, jadi powernya, input outputnya, terus bagaimana juga pemrogramannya. Oke, nah kalau itu Anda kuasai, tentunya untuk development sistem otomasi seperti yang ada di belakang di sini bisa dilakukan dengan mudah. Maka
mari kita belajar tentang mekatronika, dan sekarang ini mari kita belajar tentang PLC yang merupakan kendali utama sistem-sistem otomasi yang ada di industri. Terima kasih.